pembahasan kita lanjutkan untuk soal nomor 9. Kita suruh menentukan notasi sigma dari bentuk deret 2 ditambah 6 ditambah 18 ditambah 54 sampai dengan ditambah 4374 gitu ya. Nah, pertama kita tentukan dulu ini bentuk deret apa gitu ya. Kalau yang sebelumnya kita bahas deret aritmatika. Nah, jadi dia memiliki beda atau selisih. Sedangkan yang ini kita bisa lihat dia bentuk deret geometri ya. Jadi dia memiliki rasio. Sekarang coba kita perhatikan pembahasannya, Ibu tuliskan di sini. Nah, jadi kita tuliskan dulu untuk deretnya. Oke, jadi ini kali 3 terus ya. Nah, jadi dia memiliki rasio. Nah, kita tentukan dulu A-nya, suku pertama adalah 2. Kemudian R atau rasionya kita peroleh dari 6 dibagi 2. Jadi, pembagian untuk atau perbandingan dari dua suku yang berurutan gitu ya. Nah, jadi kita peroleh 3. Sehingga untuk rumus UN-nya atau suku ke N adalah A R pangkat N-1. Sehingga kita peroleh A-nya 2, R-nya adalah 3, N-1. Oke, nah jadi untuk rumus suku ke N-nya itu kita sudah peroleh UN sama dengan 2 kali 3 pangkat N-1. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita perhatikan untuk batas atas, karena batas bawahnya adalah 1 ya. Nah, jadi kita cari untuk batas atasnya. Nah, untuk batas atas kita cari untuk suku yang terakhir yaitu 4374 gitu ya. Nah, itu sama dengan 2 kali 3 pangkat N-1. Nah, sehingga kita peroleh di sini 4374 dibagi 2 sama dengan 3 pangkat N-1. Nah, 4374 per 2 ini sama dengan berapa? Jadi 2187 gitu ya. Nah, kemudian disama dengan 3 pangkat N-1. Nah, kita lihat bahwa 2187 itu sama dengan 3 pangkat berapa? Ya. Nah, kita coba untuk cari dari perpangkatan 3 pangkat 3. Itu sama dengan berapa? 3 pangkat 3 berarti 27. Oke. Nah, 27 kali 27 itu sama dengan berapa? Nah, kita coba cari sekarang satu-satu. Nah, 7 kali 2, 8. 189. Kemudian 2 kali 27, 54. Ditambah 9, 729. Nah, 729 dikali 3 berapa? Mau nggak dia sama dengan 2187 ya? Oke. Nah, jadi dia sama dengan 2187. Oke, berarti ini sama dengan 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 3. Nah, kita cari satu persatu seperti ini, oke? Nah, berarti 3 pangkat 7. Nah, sehingga kita peroleh 7 sama dengan N-1, maka N-nya sama dengan 8. Oke, jadi untuk rumus sigmanya adalah bentuk notasi sigma ya, notasi sigma dari deret. Oke, sigma N sama dengan 1 sampai 8 karena batas atasnya adalah 8. Untuk rumusnya adalah 2 kali 3 pangkat N-1. Oke, jadi itu. Nah, sekarang Ibu mau tanya ya, untuk indeks penjumlahan dan variabelnya itu harus sama ya.
Nah, harus sama. Kalau misalkan kita ganti dengan sembarang huruf lain, misalkan untuk indeksnya kita ganti I misalkan, maka gimana? Untuk variabel dalam rumus ya, dalam notasi sigma itu maka harus menyesuaikan ya kan. Nah, jadi harus menyesuaikan dengan indeks penjumlahan gitu. Oke, jadi harus disesuaikan dengan indeks penjumlahannya. Jadi ini bisa kita tuliskan sebagai apa? Sigma I sama dengan 1 sampai 8, 2 kali 3 pangkat I min 1. Itu ya, jadi kita menyesuaikan antara indeks penjumlahan dan variabelnya itu harus sama ya. Jadi variabel dalam rumusnya harus sama. Nah, jadi setelah Ibu lihat untuk soal nomor 9 di optionnya itu tidak ada jawabannya. Ya, jadi tidak apa, yang penting kita tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Oke. Jadi penyelesaiannya adalah sigma 2 kali 3 pangkat I min 1 untuk I sama dengan 1 sampai 8. Oke. Baik, jadi pembahasan kita lanjutkan untuk soal nomor 10. Nah, di sini kita disuruh mencari untuk bentuk notasi sigma untuk menyatakan 1/2 ditambah 5/4 ditambah 9/8 tambah 13/16 ditambah 17/32 sampai dengan ditambah 37/1024. Oke, jadi untuk pembahasannya silakan diperhatikan. Nah, untuk pembahasannya kita coba untuk pisahkan untuk deret pada pembilang dan penyebutnya. Sehingga kita peroleh untuk pada pembilang 1 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 13 tambah 17 sampai dengan tambah 37. Sedangkan untuk penyebutnya 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 tambah 32 sampai dengan ditambah 1024 gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk mencari rumus daripada deret untuk pembilangnya. Oke, Ibu gunakan saja cara cepat. Nah, kalau misalkan rumus sebelumnya yang kalian tahu kan UN sama dengan A plus N min 1 kali B, di mana A adalah suku pertama dan B adalah beda atau selisih dari dua suku yang berurutan. Kan seperti itu ya. Nah, di sini Ibu gunakan saja cara cepat. Jadi UN sama dengan, karena bedanya itu adalah 4 ya. Jadi di sini UN-nya adalah 4N. Nah, kemudian kita lihat bahwa suku pertamanya adalah 1. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4. Agar menjadi 1 kita kurangi dengan 3. Jadi UN sama dengan 4N min 3. Nah, itu untuk rumus deret pembilang. Sedangkan untuk penyebutnya, di sini bisa gunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Dengan A adalah suku pertama, sedangkan R adalah rasio atau perbandingan dua suku yang berurutan. Sehingga kita peroleh untuk UN-nya sama dengan A-nya adalah 2 ya, suku pertama. R-nya di sini karena untuk setiap suku itu harus dikalikan 2 untuk mendapatkan suku berikutnya, maka rasionya adalah 2. 2 pangkat N min 1. Nah, jadi kita sudah peroleh untuk rumus dari deret pembilang dan deret penyebut. Nah, untuk menentukan notasi sigma, maka kedua rumus ini akan kita gabungkan. Ya, jadi jawabannya atau notasi sigmanya adalah sigma. Nah, rumus dari pembilangnya adalah 4N min 3. Sedangkan untuk penyebutnya 2 kali 2 pangkat N min 1. Nah, jadi untuk batas bawahnya karena kita mulai dari suku pertama, maka N-nya sama dengan 1. Sedangkan untuk batas atas, kita akan cari bersama-sama. Ya, jadi batas atasnya kita bisa gunakan untuk rumus yang termudah. Jadi kita gunakan dari rumus pembilang. Kita lihat untuk suku terakhir dari pembilangnya adalah 37. Nah, jadi 37 ini sama dengan 4N min 3. Gitu ya, jadi kita gunakan rumus daripada deret untuk pembilangnya.
Jadi 37 ditambah 3 sama dengan 4N. 40 sama dengan 4N. Maka N-nya 40 per 4. Jadi dapat 10. Jadi batas atasnya adalah 10 ya. Nah, kita tuliskan 10 di sini. Nah, kemudian kita lihat untuk optionnya. Karena ini bentuk pilihan ganda, maka kita lihat bentuk optionnya. Dia menggunakan untuk indeks penjumlahannya adalah K ya. Jadi karena menggunakan K, berarti kita ganti di sini jadi sigma K sama dengan 1 sampai 10. Untuk 4K min 3. Jadi kita sesuaikan untuk variabelnya dengan indeks penjumlahan. Jadi jika di sini K, maka untuk rumusnya juga menggunakan K. 4K min 3 per 2 kali 2 pangkat K min 1. Jadi hasilnya sigma 4K min 3 per 2 pangkat K. Kenapa? Karena 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Jadi jika ditambahkan ya, untuk pangkatnya ini 1 ditambah K min 1, hasilnya adalah K gitu ya. Jadi karena hasilnya sama dengan K, maka di sini menjadi 2 pangkat K. Gitu ya. Jadi untuk K sama dengan 1 sampai 10. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang E ya. Nah, itu. Jadi option E, sigma 4K min 3 per 2 pangkat K untuk K sama dengan 1 sampai 10. Jadi itu jawabannya untuk soal nomor 10. Baik, jadi di sini Ibu akan melanjutkan pembahasan untuk soal nomor 13. Nah, kita disuruh mencari bentuk operasi hitung dari sigma K kuadrat min 5K plus 1 untuk K sama dengan 1 sampai 10 dikurangi sigma K kuadrat plus 7K min 4 untuk K sama dengan 6 sampai 15. Nah, nanti bentuk itu bisa disederhanakan menjadi apa gitu ya. Oke, jadi kita coba untuk membahas soal ini. Nah, pertama di sini Ibu tuliskan untuk soalnya sigma K sama dengan 1 sampai 10 K kuadrat min 5K plus 1 dikurangi dengan sigma K sama dengan 6 sampai 15 untuk K kuadrat plus 7K min 4. Oke, jadi kita coba untuk mengubah ya agar batas bawah maupun batas atasnya itu sama. Kita lihat di option dia dirubah menjadi K sama dengan 1 sampai 10 ya. Oke, jadi kita akan merubah bentuk yang ini saja. Jadi sigma K sama dengan 1 sampai 10 K kuadrat min 5K plus 1 dikurangi dengan sigma K sama dengan 6 agar menjadi 1 dikurangi 5. Jadi batas atasnya juga dikurangi 5. Jadi untuk variabel yaitu K dalam rumus kita tambahkan dengan 5. Jadi ini K plus 5 min 4. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi setiap variabel K kita rubah menjadi K plus 5. Oke. Nah, kemudian hasilnya sigma K sama dengan 1 sampai 10 K kuadrat min 5K plus 1 min di sini menjadi sigma K sama dengan 1 sampai 10. Kemudian kita coba cari hasilnya K kuadrat plus 10K plus 25 plus 7K plus 35 min 4. Oke, jadi hasilnya sigma K sama dengan 1 sampai 10 K kuadrat min 5K plus 1 min di sini sigma K sama dengan 1 sampai 10. Jadi hasilnya K kuadrat plus 17K plus 56. Oke. Nah, sehingga bentuk ini bisa langsung kita selesaikan. Sigma K sama dengan 1 sampai 10. Kita lihat K kuadrat dikurangi dengan K kuadrat, maka habis. Min 5K, min 17K, hasilnya min 22K. Kemudian 1 dikurangi dengan 56, jadi min 55. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah sigma min 22K min 55 untuk K sama dengan 1 sampai 10.
Jadi kita lihat option yang paling sesuai di sini adalah yang E. Oke, jadi itu untuk penyelesaian dari soal nomor 13. Jadi harus disamakan terlebih dahulu untuk batas bawah dan batas atasnya, sehingga bisa kita melakukan operasi hitung pada notasi sigma tersebut.